Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sedikit orang yang mencintai masjid dan mencintai majelis ilmu. Majelis yang dimana Allah secara khusus mengirim malaikatnya untuk mendoakan, melimpahkan barakah untuk kita semuanya. Makanya kelihatan meskipun pagi-pagi dari wajahnya, senyumnya, spiritnya, ya, antusiasmenya, itu auranya seperti bertemu dengan wajah-wajah calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, mestinya Islam hadir rahmatan lil alamin. Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya, rangkaian musibah menimpa negeri ini, baik musibah alam maupun bencana sosial, bencana ekonomi, bencana informasi, artinya hoax dan fitnah menebar di mana-mana, ya, sehingga pilar yang keempat, ya, misalnya media sudah tidak lagi bisa dipakai untuk rujukan atau referensi. Maka saatnya kita bertanya, mendendangkan lagu Mengapa di Tanahku Terjadi Bencana. Lagunya siapa? Seumur pulau apal kabeh. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Para ustaz menjawabnya dengan mengutip surah Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak jelas dhahara al-fasad, kerusakan di daratan dan di lautan, ya. Tsunami dulu ada di Aceh, gempa bumi ada di Lombok, menyusul, ya, di Palu dan Donggala, yang 3 mesin pembunuh datang sekaligus. Tsunami, gempa bumi dan ribuan vaksin, ya. Lalu bima kasabat aydin nas, kata Pak Ustaz, ya, oleh karena ulah tangan-tangan manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tangan itu bukan hanya tangan kecil, tetapi tangan-tangan itu karena ulah pikiran, keputusan, ya, pemihaan tangan, dan mohon maaf termasuk syahwat manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi, agar Allah merasakan sebagian kepada mereka, mohon maaf, Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu targetnya. Nah, meskipun sudah diingatkan seperti ini, masih banyak jamaah yang agak membela diri. Yang penting aku kan tidak melakukan maksiat, kezaliman. Betul begitu? Saya juga merasakan kadang-kadang. Yang penting akulah keluarga tidak melakukannya. Saya kira jawaban ini tidaklah cukup dan tidak cukup aman dan nyaman bagi kita untuk selamat dari bencana. Mengapa? Statement yang penting aku orang itu mengandung makna terjadi pembiaran atas kezaliman, kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Pembiaran itulah yang akan mengundang azab Allah. Ya, Rasulullah bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryah faqad halu bi anfusikum adzab-Allah." Apabila telah zahir, tampak nyata, cetol welo, kira apa itu? Az-zina war riba. Dan tambah kezaliman yang lain,
di sebuah wilayah, bisa kampung, bisa negeri, bisa pulau. Bapak tahalu bahasa Surabaya temen nantang perkara sama azab Allah. Nek Surabaya ini, nek bahasa halus, bapak tahalu sungguh dia telah menghalalkan, memantaskan dirinya untuk menerima azab Allah. Nah, apa itu pembiaran? Konon di Lombok misalnya, kita tahu Pulau Seribu masjid. Ketika beberapa tokoh ulama Kiai Mahfud Pajak, Ustaz Taufik Hadi, kemudian Pak Abdul Qadir Baraja dan tokoh ulama yang lain 2 hari berkunjung ke Lombok sambil menyerahkan bantuan peduli gempa. Usai itu ketemu dengan tokoh pemerintah, pemimpin daerah di Lombok. Tuan guru titik-titik. Lalu ditanyakan, wahai Tuan Guru, betul Lombok Pulau Seribu masjid, tetapi saya dengar di depan itu ada Pulau Gili Manuk atau Gili Trawangan. Tanya, konon katanya sudah dibeli oleh orang asing dan pengunjungnya VIP khusus orang-orang asing. Sayangnya, maaf, di pantai-pantai itu sering berjemur banyak orang asing yang tanpa sehelai benang satupun. Bahkan waitersnya orang-orang lokal yang juga hanya dengan selembar kain kecil di bawahnya. Ditanya, apa betul? Ya, sang Tuan Guru menjawab dengan tegas, lah, ada tebak, bohong itu, enggak betul. Begitu, dibilang, ya, ditutupi. Lalu mantan anggota DPR yang bersama Ustaz Taufik bisik-bisik kepada Ustaz Taufik, enggak Ustaz, saya pernah kesana kok. Betul ada seperti itu. Untung kita belum kesana. Betul kata mantan anggota DPR. Apa artinya? Mohon maaf, kemaksiatan kezaliman yang cetol welo-welo. Gimana kan cetol di PP ini pinggir pantai? Lalu dibiarkan, pembiaran, tidak ada obrakan, tidak ada peraturan, ya. Bahkan kemudian ada penutupan atau perlindungan atau proteksi. Itu yang saya kira mengundang nantang azab Allah. Konon Palu dan Donggala juga sama. Komplek perumahan 1000 kakak yang tenggelam itu konon menjadi apa namanya Las Vegasnya Palu. Mana Las Vegas Palu? Ya, judi sudah sarapan sehari-hari. Ya, macam-macam jadi judi, sampai ada orang hamil tua begitu dipakai judi. Ayo dean anaknya larang apa gitu, ikut hati judi, sungguh terharu. Kemudian juga misalnya LGBT, ya, itu kemudian sudah terbuka di grup WA. LGBT terbuka di grup WA. Maka banyak ustadz yang mengkorelasikan atau mengkaitkan bencana Palu yang luar biasa, mesin pembunuhnya 3 itu diibaratkan seperti bencana zaman Nabi Lut alaihissalam. Tidak salah, saya kira ada kaitannya. Nah, kembali, pembiaran itu ternyata tidak dibenarkan dalam Islam. Karena sebuah ayat Allah juga mengingatkan kepada kita, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan takutlah kamu kepada fitnah, musibah, ya, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antaramu saja. Jadi kalau ada kezaliman, pembiaran, hati-hati. Itu menimpa tidak hanya orang zalim, orang baik juga kena karena melakukan pembiaran terhadap kezaliman, kemaksiatan yang cetol welo-welo tadi. Wa'lamu, wahai ketahuilah sira kabeh, innallaha syadidul 'iqab. Sungguhnya siksa Allah amat sangat pedih. Jangankan Rasulullah para sahabat, mari kita lihat orang-orang tua kita masih ada peduli luar biasa untuk mencegah kemaksiatan itu. Betul? Di Paciran, siapa yang orang Paciran? Ada Pondok Karangasem, Pondok Muhammadiyah, Kiai Iman, masih ingat ya? Ada 2 Pak sana.
Talasem sama Muhammadiyah. Iya, yang Talasem itu? Iya. Ya, yang iman ya, Muhammadiyah. Saya masih menangi waktu hidupnya. Itu malam minggu, ya malam Ahad, sampai rela ngaji prank. Ngaji pondok di prank sak perlu ya iman dan beberapa tokoh guru ya Ustaz melakukan obraan terhadap kemaksiatan anak-anak muda-mudi yang pacaran di pinggir pantai. Apakah kita berani mengatakan ya iman produk kurang gawean gitu? Berani? Saya kira Kiai Iman bukan kurang gawean. Kiai Iman tahu tentang ayat ini. Kalau saya biarkan pacaran di pinggir pantai, ya semakin nggak karu-karuan. Kalau kemudian Allah murka, ada azab tsunami atau gelombang, gak urung pondoknya juga kena. Konon ketika Kiai Iman masih sugeng itu WBL nggak jadi-jadi, nggak boleh. Kiai Iman nggak ada langsung jadi ya. Itu Kiai zaman dulu ya. Gak usah Kiai zaman dulu, bah kita, orang tua kita di desa-desa. Siapa yang asli yang desa? Pak yang desa lah, Pak yang desa ya kita mantan wong Soro kabeh gitu. Bodoh kali kula nggih. Baik. Orang desa dulu ada dua muda-mudi pacaran gitu, ada goncengan. Zaman mulai cilik lah. Itu sak kampung krungu ngrasani kabeh. Nggih napa nggih? Enggak usah ada. Saya ketika ngapeli mantan pacaran gitu. Mantan pacaran itu gitu. Mending ditemui anaknya. Enggak sudah ditemui bapak gitu. Bapaknya saya ngomong bayi sing tak dari ruang sebelah ngono sing sapu dibanting bludak tak sampah dilempar bludak karena ikan beliau kira-kira ngono. Ya Allah, itu orang dulu betul. Dulu Mbak saya Pak betul. Bukan orang dulu sekali ya. Kita guya-guya ke pengalaman Bang Bodoh. Jadi orang tua kita dulu hati-hati banget gitu saja. Tidak ada pembiaran celah sedikit pun ya terhadap kemaksiatan yang semerbak di sekitar kita. Nah itulah yang saya pantas agak khawatir. Hari ini di Taman Bungkul, di Masjid Akbar ya, di Jalan Melingkar itu kan saya malam Ahad mesti jam 3 tadi berangkat, panggil, resik kesini jam 3 terus bangun dan berangkat. Itu karena dicegati uang gini-gini ya. Kemudian ada di situ ada pacaran muda-mudi, itu aneh kayak benih ya, lo wajahnya itu beberapa gak mulai. Aku heran, itu loh anak isopo begitu. Suami gak boleh kok gak diguleni. Bapak buat itu kok gak boleh. Anak isopo sebab itu kalau suka gak digulai. Zaman kalau cilik maghrib orang pintek hilang gitu. Boleh itu toko bu pintek itu memiliki pintek itu digulai. Lagi anak emang mulai iso kalau sing gulai. Subhanallah. Pembiaran ya atas kemaksiatan di sekitar kita. Makanya dalam kaidah usul fikih dari sekian ayat-ayat tadi kira-kira ada kaidah usul fikih yang dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah ya kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kezaliman itu mestinya lebih didahulukan ketimbang membangun kemaslahatan. Jadi mencegah kemaksiatan lebih penting ketimbang membangun infrastruktur kebaikan. Kira-kira begitu. Ya kalau anggarannya ada semua boleh tak dua-duanya. Kalau terbatas mana yang diprioritaskan? Mencegah kemaksiatan ketimbang membangun. Kenapa begitu? Sekali lagi karena kemudaratan itu menantang perkara sama azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Supaya kita tidak terjadi pembiaran, kira-kira ini kewajiban siapa untuk mencegah ini? Kewajiban semua. Setuju? Wabil khusus kalau semua begini. Andaikan ada anak pacaran di pinggir jalan atau di pinggir masjid Akbar itu ya, jangan berhenti lalu menegur. Hei, kira-kira dituruti apa malah di
Ditantang. Istilahnya apa ditantang ya? Kira-kira ditantang ya. Emang lu siapa? Betul. Emang lu siapa? Kalau yang datang Satpol PP selesai betul. Kalau yang datang Polsek selesai. Itulah makanya hadis yang mengatakan mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' wa bi lisanihi wa illam yastati' wa bi qalbihi wa idza ad'aful iman. Apabila Anda melihat kemungkaran, kezaliman bertebaran di sekitar kita, maka pertama-tama rubahlah dengan tanganmu, kewenangan kekuasaanmu, dan ini efektif 80%, kira-kira begitu. Ya, jadi, nah, gak usah obrakan lah, orang anu ya, Satpol PP atau polisi, mobil macet cegrek, lampu sentrong, tuit, laju gitu. Gak usah ngomong ya begini. Kalau gak mampu, wah ilang istri, lebih bisa nih, ini jatah ustaz. Nah, dibiarkan juga ustaz wong tua ngomong ya untuk mencegahnya. Gak mampu juga ya, lebih dengan hati yang tidak setuju, yang menolak, yang protes, itu al-aful iman, selemah-lemah iman. Nah, protes ada di Papua yang berdarah, protes damai ya, yang ada di Monas Reuni 212 itu menandakan sesungguhnya gerakan protes atas ketidakadilan atau bahasa yang lain kezaliman yang mungkin ada di sekitar kita. Mereka hanya dengan suara, dengan hati berharap agar kekuasaan, maksudnya pemerintah, pemimpin hadir mengatasi ya ketidakadilan ini menjadi keadilan sosial tentu dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini pesan Pancasila, bukan pesan siapa-siapa. Sebelum saya bicara pemimpin, sebetulnya tentang berbuat adil ini ada perintah tiap Jumat itu dibacakan. Tetapi sayangnya ini dibacakan pada akhir khotib, tidak diterjemahkan, sehingga seolah-olah ini kayak penanda khotib selesai, bangun, sholat begitu. Itu ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wahai hamba Allah, ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kula lan panjenengan sami untuk berbuat adil dan ihsan. Baik. Berikan sedekah kepada kerabat, cegahlah layan hal fahsya, perbuatan keji dan mungkar, dan jangan melampaui batas. Gak adil, jangan nemen-nemen pokok, kira-kira begitu ya. Kalau ada pilkada misalnya atau pilpres incumbent memanfaatkan aparat, memanfaatkan polisi, memanfaatkan uang negara untuk kepentingan ya kampanyenya, ngerti ini aja nemen-nemen pokok, kira-kira ya. Mentah itu aja nemen-nemen pokok, kira-kira ya. La'alakum dari ta'adukum la'alakum baru yang demikian itu di pelajaran agar kita semua cerdas mengambil pelajaran. Nah, jamaah rahimahullah, tadi saya katakan 80% betul urusan pemimpin pemerintah yang harusnya hadir menutup ketidakadilan atau kezaliman tadi. Mengapa pemimpin? Pareto pemimpinan mengatakan 80% nasib sebuah negeri, kampung, organisasi ditentukan. Sekali lagi 80% ditentukan siapa pemimpinnya. Segenggam kekuasaan ya, lebih berarti di dalam atau lebih berarti dan signifikan mencegah kezaliman ketimbang sekeranjang peraturan ceramah atau pengajian.
Saya ulang, segenggam kekuasaan lebih signifikan mencegah kezaliman kemaksiatan ketimbang seperanjang peraturan ceramah pengajian. Contoh, di Surabaya dulu ada komplek maksiat terbesar di Asia Tenggara, namanya Doli. Jika seandainya diundang 1000 dai untuk ceramah selama 100 hari di Doli, kira-kira tambah selesai apa tambah rame? Tambah rame, sama pengajian udah teko kabeh gitu. Nanti bapak-bapak kan mulai-mulai kan tambah rame ya. Buktinya dulu para majelis ulama sudah melakukannya, tetapi hasilnya juga tidak signifikan. Tetapi ketika ada pemimpin yang berani mati, namanya Bu Risma, selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Memang pemimpin ini harus berani mati. Kenapa? Di belakang Doli itu katanya ada berbagai bintang. Ada yang bintang 4, bintang 3, juga ada bintang 7. Jenderal Kuplak, kira-kira begitu. Kalau memudrik sehingga harus ini berani mati. Dan betul ketika saya nangkap Bu Risma, saat genting-gentingnya itu nangkap itu, kita buatkan forum umat begitu, Pak Taufik bicara, Pak Boshat bicara, Pak Rektor ITS bicara, saya moderatornya begitu, beliau bercerita, pamit keluarganya, ayah, anak-anak, kalau saya mati gara-gara Doli, ikhlaskanlah, insya Allah kelak kita ketemu di surga. Jadi sudah niat jihad betul itu. Itu baru pemimpin seperti itu. Gambaran saya, andai kata Indonesia itu punya 500 risma, selesai negeri, betul? Tapi sayangnya satu tok. Kita mau cari ganti tahun depan, ya. Siapa wali kota pasca Risma? Ada yang bisa menyebut nama? Tidak ada. Itu pertanda kita tidak siap pemimpin kita. Alih-alih mohon maaf panjenengan, saya Profesor Dr. Daniel Rashid, tokoh-tokoh yang lain yang berdiskusi, ayo sebut nama, kode bingungnya. Sampai layo Pak Daniel, layo Prof, kalau kita saja bingung, nggak bisa nyebut nama, bagaimana jamaah yang di sana itu? Itu pertanda kita ini betul-betul krisis kepemimpinan. Tambah ketika Surabaya dapat penghargaan apa itu? Kota terbaik ya di dunia itu ya. Tambah benar boleh pengganti atau mau digantikan Wisnu? Yuwak takut. Kalau gak mau ya jangan ketawa, siapkan pemimpin dari Gunung Sari yang begitu. Ini di Gunung Sari. Contoh kedua, DKI, ya, Jakarta. Ada tempat maksiat namanya Alexis dan Diamond, ya. Oke, seandainya FPI yang suka demo bubarkan itu, gabung dengan forum Betawi Rembuk yang mau pedang itu, demo membubarkan Alexis dan Diamond. Kira-kira selesai atau tambah gegeran sama premannya? Gegeran. Tapi tanda tangan Anies Sandi, urek selesai 2 minggu tanpa ada gejolak yang berarti, termasuk Meikarta yang tidak berizin, termasuk reklamasi pulau yang kata Pak Emil Rais untuk minyak orang Indonesia. Maksudnya minyak Indonesia itu 17.000 pulau. Pulau tidak dari pulau-pulau buatan di situ untuk mengenyek. Kalau ketika 10 pulau masih kali pulau buatan kira-kira kapling. Nah, oke. Selesai dengan tanda tangan Anies Sandi. Itu Surabaya, itu DKI. Satu contoh lagi, dunia sama. Kauses dan Posner melakukan penelitian di 10 negara maju. Mengapa mereka bisa maju dikaitkan dengan kriteria pemimpin atau presiden pilihannya? Seperti apa tahu presiden negara maju itu kok bisa maju? Nah, menarik.
yang pemerintahan serius selama 15 tahun, 3 kali pemilu di negara itu. Ternyata kriterianya tertinggi adalah honesty, yang bahasa Arabnya sidik, ya, jujur. Kedua adalah visioner, tertinggi sudah 90%, ya sekitar 85%. Kedua adalah visioner, bahasa Arabnya adalah amanah. Yang ketiga, kompeten, bahasa Arabnya adalah fatonah. Yang berikutnya, inspiring, itu 67%, asal 70%, bahasa Arabnya adalah tabligh. Artinya, sejak zaman Rasulullah sampai zaman sekarang, kriteria ini berlaku. Islam ini berlaku untuk manhaj yang baik. Kalau mau negara baik, masyarakatnya cerdas, memilih pemimpin, menyiapkan pemimpin yang integritas. Bahasa lainnya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sebaliknya, mengapa negara kita agak maju-maju? Pasti tidak cerdas memilih pemimpin yang integritas. Sukanya memilih pemimpin yang memelas. Mungkin apa enggak? Dulu zaman Orde Baru, Bu Mega itu tidak kelihatan. Tiba-tiba meroket naik daun. Mengapa? Memelas, karena dibully sama Pak Harto. Udah tuli, masih kan? Berikutnya ada Letnan Jenderal Purnawirawan, Pak SBY. Banyak jenderal yang lain padahal. Tiba-tiba meroket naik daun. Mengapa? Memelas, karena nanti dibully oleh Bu Mega, Pak Taufik, masih kan? Ya, ketiga, kenapa dari Solo ini tiba-tiba suka ubud naik daun? Memelas. Kalau ini tidak perlu dibully, dari sononya memang sudah memelas. Overflowing. Ya, dia pernah dibully oleh Gubernur Jawa Tengah, masih kan? Ya, gembok-gembokan perkara apa itu, gedung, ya, masih ya. Ya, mau. Oke. Maka hasilnya adalah banyak di antara pemimpin-pemimpin pilihan rakyat ini yang betul mengecewakan para konstituennya. Ya, ada Barada ketika ditegur, "Duh, kok gak amanah?" Dengan enak saja dia mengatakan, "Iya, ternyata sulit pegang amanah, lebih mudah pegang aminah ketimbang amanah." Capek deh. Maka 60% dari pejabat kita kata KPK berurusan dengan pidana dan penjara. Ada Barada Kota Malang yang malang. Pernah dengar? 40 wali kota dan 41 dari 45 anggota DPR D-nya ya kena OTT. Saya berhusnuzon sisa 4. Ini mudah-mudahan pertanda ada kejujuran di sana. Ternyata belum tentu. 4 ini yang 2 pergantian antar waktu, yang 2 sakit, jadi gak kebagian. Jadi belum tentu. Sedih lagi ketika sudah di KPK pakai baju oranye begitu, gitu. Di foto masih untuk cengenges saja di foto. Betul lihat, Allah Nah, wong Jepang ndelok foto kayak begitu loh, terus mungkin ngomong ini, wong Indonesia itu ayak-ayak wae. Baik, itulah betapa penting pemimpin ini. Bapak Ibu, tidak. Kalau Al-Quran penjelasannya puluhan ada pesan tentang kepemimpinan. Al-Quran tidak menyebut organisasinya. Ya, RT, RW, ya, polisian, apa komunitas, apa gerombolan, apa negeri atau provinsi tidak sebutkan, ya, atau sebutkan, apa kesultanan tidak disebutkan, tetapi menyebutkan tentang pentingnya kepemimpinan. Dan Allah serius menyiapkan persoalan kepemimpinan ini. Enggak janjian, Imam tadi membaca sebuah ayat yang ingin saya sampaikan hari ini. Al-Baqarah 124. Wa ini bala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Allah mempersiapkan Ibrahim 100 tahun. Itu Allah. Itu Allah. 100 tahun menyiapkan pemimpin dunia. Buktinya ini. Ingatlah ketika
Kamu menguji Ibrahim dengan berbagai perintah, ya, ujian, mulai dari muda sudah melawan Namrud, betul, dibakar. Kemudian umur 90 tahun gak punya anak, doa dapat anak. Kemudian anaknya umur 90 tahun itu diperintahkan untuk ditinggal di Mekah. Bahkan yang tandus itu bersama istrinya. Ismail umur 10 tahun lebih, kira-kira Ibrahim umur 100 tahun, betul? Ya, disuruh menyembelih. Diuji lagi, lolos semua. Setelah lolos semua tes, kira-kira begitu. Zaman saya ini namanya fit and proper test. Dan begitu ya, ini yang ngetes langsung Allah, tidak hanya dengan multiple choice, tetapi dengan ujian kehidupan. Dan lolos, dilantik Allah, ini jahiluka linnasi imama wa Ibrahim, aku jadikan engkau pemimpin dunia, pemimpin seluruh umat manusia. Dasar Ibrahim jawabnya juga cerdas. Allah beriyati, anak cucumu juga ya Allah, ya. Nah, aku sing dilantik kan terima kasih Allah kan begitu kan. Tapi Ibrahim sing dilantik dulu minta pemimpin iyati, anak cucuku juga ya Allah. Dan Allah menjawab, la yanalu ahdi dzalimin. Oke, saya temui kecuali yang zalim. Laki-laki zalim itu keluar dari kriteria pemimpin. Karena pemimpin akan menegakkan keadilan, mengusir kezaliman. Kezaliman itu arti yang lain, ketidakadilan. Satu, dua, Rasulullah SAW serius menyiapkan pemimpin. Rasul menyiapkan kelas presiden, ya, khalifah. Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali itu enggak kurang 23 tahun sejak awal periode kenabian, awal periode Mekah, betul? Menyiapkan kelas gubernur, ya, panglima perang Khalid bin Walid misalnya, itu awal periode Madinah. Jadi gubernur itu enggak kurang 10 tahun, presiden itu disiapkan 23 tahun. Itu Nabi, Rasul yang maksum. Nah, awal-awal ini duduk Rasul, duduk Nabi, bukan wali. Mentok-mentok wali murid lah pada wali. Menyiapkan pemimpin kok setengah tahun. Nih, guyon kan? Serius lah kita itu. Kok sepertinya lebih hebat ketimbang Nabi awal-awal ini. Itulah makanya mengapa saya mengajak saat masjid. Tentu tidak hanya Gunung Sari, masjid mana saja yang terus-menerus menyiapkan pemimpin. Kalau tidak, maka negeri yang telah dibeli dengan darah para syuhada ini akan dipimpin oleh mereka-mereka yang tidak peduli kepada urusan umat Islam. Betul? Sudah dirasakan? Tidak usah jauh-jauh. Pilkada yang lalu, ya, apa yang akan datang? Perhatikan. Kita selalu disodori pasangan pemimpin, pasangan calon, entah bupati, wali kota, ya. Satunya pasangan orang genah, sisanya rapate genah. Anda pilih mana? Terpaksa milih yang rapate genah. Timbang berbut, akhirnya banyak tatanan kehidupan peraturan daerah rapate genah. Calon ke depan. Besok kita calonnya PKS. Ya, 30% habis. Ya, kemudian 600 orang anak-anak PKI yang sudah ada intik-intik untuk melahirkan neo-komunisme. Belum lagi kelompok liberal yang dibiayai. Mohon maaf, upaya Pak PKI bangkit kembali itu bukan hoax. Itu langkahnya sudah konkret. Pagi ini ya subuh satu bis berangkat dari Al-Falah, dipimpin oleh Prof. Aminuddin Kasdi, ya, ahli sejarah dari Unesa, Pak Mintarjo, Jenggoten Biru, ya, dan yang lain, ikut-ikutan begitu memberangkatkan kemana? Ke Komnas HAM, protes. Komnas HAM telah mengeluarkan surat keterangan korban
kejahatan HAM terhadap sekelompok anak-anak PKI. Komnas HAM mengakui beberapa kelompok PKI korban HAM. Tolong dicatat, ini korban. Sehingga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya, memberikan santunan kesehatan terhadap sekelompok ini. Ini tanda-tanda embrio. Kalau dibiarkan, berikutnya kemudian mereka jadi calon mendominasi, mohon maaf ya, kelompok-kelompok yang anti-Islam, ya, dari kelompok manapun, maka tahapan berikutnya adalah membatalkan TAP MPRS. Sehingga berdua. Akibatnya maka dia menuntut PKI bukan pelaku tentang G30S, tetapi dia sebagai korban. Tuntutan yang kedua, kalau dia korban, maka pelakunya siapa? TNI dengan umat Islam, persis. TNI dan umat Islam. Kalau dia korban, maka tuntutan yang kedua adalah minta rehabilitasi, diperbaiki. Kalau sudah rehabilitasi, berarti dia harus boleh membangun, ya, partai lagi. Itu rehabilitasi. Dan yang ketiga, dia menuntut kompensasi. Angkanya juga jelas, 1 miliar sampai 2,5 miliar per orang. Kalau kali 2 juta, hitungan nolnya berkembang. Ini saya juga semula saya cuek lah, begitu. Tapi baru 3 hari, betul hari ini berangkat, besok saya ketemu dengan Komnas HAM, Pak minta saya akan cek, ya. Ya ampun, mereka bukan hanya isu, tapi sudah melangkah. Langkah kecil bisa didapatkan. Komnas HAM, Anda tahu siapa di belakangnya? Ya, telah menyebut keterangan ini korban kejahatan HAM. Bapak Ibu, dari caleg yang bertambah lagi ono sing artis Manohara Tinatun. Negara ini utangnya 5.200 triliun. Dan caleg Tinatun Manohara iso ngatasi kan negara ini. Kamu 5.200 gara-gara itulah, mohon maaf Bapak Ibu, semula saya pribadi diusulkan oleh 4 partai untuk calon. Saya gedek-gedek menolak. Padahal ketua umumnya yang sama orang keduanya datang meminta saya untuk calon. Saya nggak mau. Sampai sebulan sebelum penutupan, dengar komposisi angkanya seperti itu. Sekian calon anak PKI, setelah calon liberal, sekian calon nama-nama di pinggir-pinggir, ya tak? Lihat ya, nama di pinggir yang bari-bari itu. Oh, nggak sih nama Muhammad Soleh Manudin ada? Bambangnya ada, Bambang. Dari itu kemudian akhirnya saya menerima, ya, untuk dicalonkan DPR RI dari Dapil Surabaya Gresik, Surabaya Sidoarjo oleh sebuah partai. Nah, aku ngomong di pulau kampanye nanti gitu, panjenengan cari sendiri, kira-kira begitu. Saya mau. Istri pun semula mencak-mencak nggak mau. Ayo Pak, mlebu partai, aku tak boleh mendiso. Diancam saya. Tapi bareng sama-sama melihat berita kayak ikut. Orang lain harus melamar jadi calon. Saya dilamar 4 partai. Artinya saya bukan bersombong ya. PPI saya memang pantas untuk jadi itu. Kemudian melihat kezaliman semacam ini, mau menang saja. Akhirnya bismillah saya berangkat, mohon doanya. Nah, maksudnya bukan hanya itu Bapak Ibu, tidak hanya caleg, presidennya. Kalau presidennya baik, calegnya bukan orang-orang baik, kira-kira disanggeran apa bukan? Disanggeran, nggak rakyatnya disanggeran lain, nggak bisa bersalah. Dan ini harus banyak, ya, caleg harus banyak. PAN harus keluar berapa nama, DPP yang saya lihat itu ya, Pak teman-teman saya ke Pak Najib ya, kemudian PKS harus beberapa utusan dan lain-lain. Mestinya begitu. Kalau nggak kalah nggak bisa apa-apa. Itu harus pemihak.
Ibu, tidak hanya Rasulullah. Kalau kita berkiblat ke Turki, masih ingat Muhammad Al-Fatih? Masih ingat? Itu dipersiapkan semenjak umur 8 tahun, semenjak kecil. Fatih umur 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Masuk balik, ya sudah sholatnya, tahajudnya, dukanya lengkap, komplit, tidak ada yang bolong. Ya, berikutnya umur belasan tahun sudah menguasai 7 atau 6 bahasa asing, menguasai sejarah, filsafat, tentang teori-teori praktek perang. 14 tahun diuji oleh bapaknya menjadi wali kota Manisa. 14 tahun itu SMP kelas 2, kelas 3 jadi wali kota. Untuk dites sikapnya arogan, bosi, serakah atau enggak. 4 tahun lolos, 18 tahun baru diangkat jadi sultan. Umur 21 tahun memimpin pasukan 250.000 pasukan menaklukkan Konstantinopel. Dipersiapkan. Terakhir, siapa lagi? Erdogan, sama dipersiapkan. Mudanya Erdogan itu bergelar Syekh Beckenbauer Erdogan. Dipanggil Syekh karena hafal Al-Quran, sering imami. Dipanggil Beckenbauer karena sepak bolanya pinter kayak Franz Beckenbauer dari Jerman. Sampai dia mau masuk klub sepak bola, ya semacam Barcelona atau yang lain-lain, pamit sama bapaknya, dilarang. Wahai anakku, negara hidup ini terlalu singkat untuk bermain-main dengan kulit bundar. Jangan kamu kuliah di ekonomi, masuk partai. Semenjak kuliah dari siapa? Akhirnya dia menjadi Perdana Menteri dan kemudian presiden. Ketika Amerika dolar menyerang lira, Turki, Erdogan bisa menyelamatkannya dengan cantik sekali, dipersiapkan. Nah, kita bagaimana? Inilah saya kira Bapak Ibu di masjid mesti mempersiapkan dengan baik pemimpin-pemimpin. Maksud saya tidak harus presiden, ya mulai RT, RW, gubernur, ya Polda, siapapun jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin itu keren, ya RT-nya itu tidak usah jauh-jauh lah. Pernah ada Kapolda yang memerintahkan anggota polisi di bawahnya masuk masjid ketika dengar azan. Ada? Keren apa betul? Keren. Ditaati? Ditaati. Nek Kapolda sih ngomong. Nek Ustadz Misbah sih ngomong. Sampai mempreng ya tadi. Ganti gimana ngomong? Pak Joni, pemimpin rektor, ya mewajibkan ya mahasiswanya untuk ikut gerakan sholat subuh berjamaah. Berangkat? Nek kuasa ngomong berbusa-busa gak keren. Enggak naik dewe, gak naik kami loh. Demikian juga tidak usah jauh, kepala sekolah. Saya pernah misi di Bangil sana. Tiba-tiba ada anak muda garis itu. Dari mana ini? Murid aliyah. Ikut mabit, ikut ceramah subuh. Aliyah mana? Aliyah swasta itu. Siapa kepala sekolahnya? Alumni Mahat Ali. Kepala sekolah, rektor, kapolda, gubernur, ya, kepala apa? Kalau pemerintah memihak selesai. Dan itu yang kemudian kalau itu terjadi, kita baru boleh menuntut tanda petik janji Allah, wa ma rabbuka liyuhlika al-qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan menghancurkan suatu kaum selama dengan dolim, selama kaum atau musuh, selama kampung tadi negeri ini ahlinya, ya ahlinya itu yang penduduknya, ya pemimpinnya adalah orang-orang muslihun. Muslihun itu bukan soleh untuk dirinya sendiri, bukan tak selamat awak dhewe, tetapi juga melakukan perbaikan, amar ma'ruf nahi mungkar untuk di sekitarnya. Masjid antar masjid harus sinergitas. Mengapa? Terakhir ada rumus Bapak Ibu, ya di Indonesia ini one man one vote, ya. Suara ulama kalau preman bodoh, ya. Suarane para pemberi muzaki dengan pencuri bodoh. Sehingga kalau mereka itu memilih para artis itu gak salah dalam arti logika, ya, gak salah karena memang potensi untuk dipilih. Rumusnya adalah popularitas artis itu plus isinitas sama dengan elektabilitas.
tak jadi. Nah, nek ustaz, tokoh-tokoh agama itu gak populer, ya, gak duit-duit misalnya. Nah, kalau mau memang ada cara. Masjid itu apa? Ya, tokoh-tokoh mungkin ulama ustaz yang rotok populer, plus isinya tas mau diganti dengan sinergitas. Ya, sinergitas antar masjid, antar tokoh, antar komunitas untuk yuk memilih orang-orang yang baik. Bapak Ibu, terakhir, panjenengan tidak harus memilih saya. Pastikan suara Anda untuk orang-orang yang baik, jelas integritasnya, jelas pembinaannya kepada Islam. Siapapun nama itu, siapapun nama itu, pastikan suara Anda untuk itu. Jadi, jangan sampai ada pembiaran Anda tidak bersuara, yang berarti memberikan ruang kekuasaan ini diduduki, ditempati oleh mereka-mereka yang tidak baik memimpin negeri ini. Aduh, kita akan diprotes oleh anak cucu kita. Persis jam 5. Mudah-mudahan renungan sedikit singkat ini bermanfaat adanya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.